Shalom, selamat pagi Amang Inang dan semua saudara-saudariku. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami di pagi ini. Terima kasih telah mengantarkan kami menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini dan telah menjaga kami di malam yang gelap hingga kami beroleh kesehatan, kesempatan untuk kembali beraktivitas menikmati berkat Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami beraktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan agar kami dapat mengerti, memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, bila ada seseorang yang jahat, yang melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang jahat terhadap sesamanya, dan menanggung resiko atas kejahatan yang dia perbuat, mungkin bagi kita itu adalah hal yang biasa. Namun bagaimana jika yang terjadi adalah seorang yang baik, seorang yang taat beribadah, seorang yang takut akan Tuhan, yang rajin dan mau menolong sesama, namun yang terjadi dalam hidupnya adalah penderitaan, kesengsaraan, tangisan. Mungkin kita akan bertanya, mengapa itu yang dia rasakan? Namun realita kehidupan menunjukkan kepada kita, siapapun kita, mau tidak mau, kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan. Kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan dalam hidup ini. Kesulitan, penderitaan, penyakit, kesusahan, kesedihan, dan banyak hal lainnya. Inilah yang kita lihat dalam Ayub. Ayub terkenal sebagai seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba hidupnya berubah. Keadaannya
kondisinya, anak-anaknya, dia kehilangan semuanya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anak yang dia cintai, bahkan dia terkena penyakit. Namun saudaraku, dalam penderitaannya Ayub sungguh-sungguh luar biasa. Dia dikenal sebagai tokoh yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan walaupun di dalam sedang mengalami penderitaan. Dan buah dari kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, dia memperoleh 2 kali lipat dari apa yang ada padanya. Dan salah satu renungan kita pada pagi ini adalah ungkapan Ayub yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah pergumulannya itu, dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub menyadari bahwa apa yang dia miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Bahwa apa yang dia punya sesungguhnya adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Sehingga di tengah-tengah penderitaannya dia menyadari bahwa ketika dia harus kehilangan hartanya, bendanya, kekayaannya, bahkan dia harus kehilangan anak-anak yang dia cintai, dia menyadari bahwa semua itu adalah pemberian dan milik Tuhan. Untuk itu dia katakan tadi, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Adakah kita yang berani mengatakan hal demikian ketika kita mengalami penderitaan? Adakah kita yang sanggup mengatakan terpujilah nama Tuhan ketika kita sedang kehilangan? Adakah kita yang sanggup mengatakan terpujilah nama Tuhan saat kita terpuruk? Mungkin saudara, mari kita belajar dari Ayub. Ayub bukan tidak menangis. Ayub bukan tidak merasa sedih. Dia juga sangat sedih. Bahkan dia mengoyakkan jubahnya. Kalau kita lihat, dia menangis karena sangat merasa sakit, pedih, dan menyedihkan. Namun yang perlu kita contoh dari Ayub adalah, mari kita harus menyadari bahwa apa yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil, itu adalah hak Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil dari kita, itu juga adalah haknya Tuhan. Untuk itu, syukurilah apa yang kita miliki. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh. Karena segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan ingatlah saudaraku, orang yang percaya di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi ujian hidup, di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, mari kita belajar dari kitab Ayub. Semua boleh hilang dari dia, tapi ada satu perkataan Allah bahwa nyawanya tidak boleh diambil oleh iblis. Saudaraku, apapun pergumulanmu, sekuat apapun pergumulanmu itu, tidak lebih kuat dari kuasa Tuhan. Untuk itu marilah di tengah-tengah tantangan pergumulan hidupmu, tetap percayakan kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan kau mengalami pergumulan, jika Tuhan izinkan kau mengalami penderitaan, jika Tuhan izinkan kau harus kehilangan, jika Tuhan izinkan kau menangis pada hari ini, bukan berarti tidak ada hari esok untuk mengobati lukamu. Bukan berarti tidak ada hari esok untuk menggantikan kehilanganmu. Bukan berarti tidak ada hari esok untuk memberikan kebahagiaan di balik dukamu itu. Untuk itu, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti beriman kepadanya. Percayakanlah dan yakinilah bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi orang yang percaya. Amin. Bapa yang di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang sangat luar biasa mengingatkan kami bahwa apapun yang kami miliki dalam hidup kami adalah pemberian Tuhan.
Semuanya adalah milik-Mu. Kapan saja Tuhan bisa ambil dari kami. Untuk itu ajari kami untuk selalu merendahkan hati, bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapa, berkatilah hidup kami, berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati juga anak-anak kami Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Berkati juga Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan hidup kami kepadamu Bapa. Kalaupun ada di antara kami yang bergumul, biar dalam pergumulan itu kami mengandalkan iman kami kepadamu. Bapa yang di sorga, di atas segala permohonan kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami agar kami layak meminta kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.